Shalom saudara. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Kalau pasal yang kedua, bagaimana Daud berpesan kepada Salomo anaknya supaya kokohlah kerajaan Israel. Dan Daud berpesan untuk menyelesaikan PR-PR yang belum terselesaikan pada masanya. Dan Salomo mampu menyelesaikannya dengan baik. Nah, pada pasal yang ketiga ini, Salomo sadar persis. Dia tahu benar, memimpin bangsa Israel itu tidak mudah. Menggantikan posisi bapaknya, yaitu Daud, yang sudah begitu berjaya, itu tidak gampang. Maka ada satu hal yang Salomo perlukan supaya Tuhan memberikan kekuatan. Apa itu? Doa Salomo memohon hikmat. Nah, kisahnya seperti apa? Tuhan berperkara dengan Salomo seperti apa? Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita minta Tuhan mengurapi kita, menjamah kita satu persatu, supaya Tuhan berikan rema-rema yang luar biasa untuk kita. Kami datang kepadamu setiap waktu, setiap musim dan waktu. Engkau Tuhan yang mengurapi kami, ya Amba. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat,
perlu Engkau. Setiap waktu hidup kami, ku perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, yang menuntun, yang menopang, yang membawa kepada jalan kebenaran. Oh, Yesus Tuhan. Oh, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Amin, 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 amin. Hanya Kau yang kami perlukan. Setiap musim dan waktu hidup kami. Hanya Engkau yang kami perlukan. Untuk selalu membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Kudus untuk lawatan-Mu buat kami semuanya. Kami akan melanjutkan pembelajaran dan pemahaman kami yang benar tentang firman-Mu. Oleh sebab itu urapi kami, supaya kami mendapatkan rema-rema di dalamnya. Dan itu menjadi pegangan hidup kami. Kami lakukan firman Tuhan. Kami taati perintah Tuhan. Maka janji-janji berkat-Nya akan dilimpahkan buat kita semuanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita membuka Alkitab kita saudara, dari halaman 364 Perjanjian Lama. Di mana 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ini akan kita baca. Satu perikop dulu ya saudara. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini sangat luar biasa. Ya. Bukan berarti ayat-ayat yang lain atau pasal-pasal yang lain dalam Alkitab tidak luar biasa. Namun ini satu peristiwa di mana Allah betul-betul memperlengkapi Salomo sebagai Raja Israel pengganti Daud untuk menjalankan roda pemerintahannya di dalam kebenaran dan lewat kekuatan dari Tuhan. Doa Salomo memohon hikmat. Dari judulnya saja kita sudah mengerti. Kebutuhan utama Salomo ketika dia memimpin menjadi Raja Israel adalah hikmat Tuhan. Ini penting sekali. Ayat 1 demikian. Lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Ayat 2. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ini ada sisi yang luar biasa dari Salomo, ya, betul-betul ingin Tuhan terlibat di dalam pemerintahannya, tapi ada sisi kemanusiaannya juga nanti yang sebenarnya menjadi jerat bagi dia. Tapi mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 4. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah korban bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Apa yang terjadi? Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Singkat pertanyaan Tuhan kepada Salomo dalam mimpi itu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Permintaannya ini. Maka
Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar, sangat besar itu? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ini artinya hikmat, kebijaksanaan. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi raja yang paling dihormati Israel itu Daud. Tapi raja yang paling kaya raya itu adalah Salomo. Ayat 14. Dan jika engkau hidup menuruti jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannyalah korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Saudara, pasal 3 ini diawali dengan sesuatu yang sebenarnya menjadi sebuah ganjalan bagi orang Israel. Karena punya raja yang menjadi menantu Fir'aun, raja Mesir. Kalau nenek moyangnya dulu, Yusuf pergi ke Mesir karena terpaksa ke sana dijual sebagai budak. Lalu memperkaya orang Mesir dan menyelamatkan orang Ibrani, orang Israel pada waktu itu. Tapi Salomo menjadikan putri Fir'aun menjadi istrinya. Jadi Salomo itu menantunya raja Mesir, itu Fir'aun. Persepakatan antara Mesir dan Israel terjadi melalui pernikahan ini. Lalu dibawanyalah istrinya ini ke kota Daud, yaitu Yerusalem. Mungkin orang Israel pasti bisa memikirkan ya di satu sisi oke lah, dia raja gitu ya. Tetapi mereka tidak menyetujui hadirnya seorang ratu kafir di tabut perjanjian ada. Nah, tindakan Salomo ini merupakan apa? Sebuah tindakan politik. Memang Salomo itu cerdas, pintar, luar biasa. Tinggal kepintarannya itu mau diarahkan kemana? Mau ke jalan Tuhan atau pemikirannya sendiri? Mau melakukan kehendak Allah lewat hikmat yang luar biasa, pemikiran yang cemerlang, cerdas itu? Atau mengikuti kehendaknya sendiri? Nah, pada peristiwa dia mengambil anak Fir'aun ini, saudara, dia sedang memakai pikiran yang cerdas itu untuk mengokohkan kerajaannya. Supaya ada aliansi, ada hubungan baik Mesir dan Israel. Ini tujuan Salomo. Nah, dari apa yang kita baca, saudara, setelah itu Tuhan menampakkan di dalam mimpi di Gibeon itu. Sebenarnya ada dua hal yang bersifat kontradiktif dalam kehidupan Salomo yang dapat kita amati dari pasal 3 ini. Di satu sisi, Salomo minta hikmat dari Tuhan agar dapat mengelola bangsanya dengan benar, sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Salomo sadar ini bangsa besar, gak terhitung jumlahnya. Bapakku yang mempersatukan 12 suku Israel. Sekalipun mereka tegar tengkuk, tapi mampu dipersatukan oleh Daud ayahku. Dan ini tidak mudah. Aku gak punya keahlian seperti bapakku. Perang aku tidak pernah. Salomo itu gak pernah perang.
Masa-masa Salomo memerintah menjadi raja, kerajaan itu aman tentram karena hikmatnya tadi. Tetapi senjata utama Salomo memerintah kerajaan adalah hikmatnya. Ini permintaan Salomo itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa? Tuhan mengabulkan permintaannya. Bahkan ditambah dengan apa, saudara? Umur panjang, kekayaan, kemuliaan. Yang tidak diminta Salomo diberikan. Karena yang diminta Salomo itu betul-betul mengena di hati Tuhan. Nah, saudara, itu satu sisi. Bagaimana Salomo melakukan permulaan pemerintahan di Israel dengan minta hikmat dari Tuhan. Sementara di sisi yang lain, Salomo melakukan pernikahan politik yang tadi saya sampaikan. Dengan mengikat hubungan kekeluargaan dengan penguasa tertinggi negara adik kuasa itu, yaitu Mesir. Karena Salomo berharap apa? Agar Israel mendapatkan dukungan perlindungan dari Mesir. Saya bisa bayangkan itu. Ambigunya tindakan Salomo ketika minta hikmat Tuhan, tapi juga sekaligus melakukan kegiatan politik yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Karena Mesir lambang perbudakan, Mesir lambang keduniawian, Mesir lambang pemerintahan yang jahat. Bagaimana mungkin satu orang minta hikmat dari Tuhan, sementara pada sisi yang lain dia menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak dikehendaki Tuhan. Tapi itu Salomo. Ini saudara, kesalahan Salomo adalah apa? Memilih cara yang umum dilakukan pada masa itu. Bukan pakai cara Tuhan. Tuhan itu menghendaki raja-raja Israel mengandalkan Tuhan, bukan bangsa-bangsa lain. Ini kalau kita pelajari kehidupan Salomo itu memang agak berbeda saudara sebenarnya. Dengan Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua gitu ya. Atau Daud bapaknya itu. Memang agak berbeda. Karena di satu sisi betul-betul wow, ditimang-timang Tuhan gitu. Tapi sisi lain dia pakai hikmatnya itu menjalin dengan hubungan dengan musuh Israel. Memang pada waktu itu cara-cara raja-raja itu begitu. Mencari kekuatan, menghimpun kekuatan dengan cara apa? Bergabung dengan kerajaan yang kuat. Sementara Salomo tuh punya raja di atas segala raja yang kuat itu, yaitu Tuhan. Kenapa harus ngambil istri putri Fir'aun? Itu pemikiran orang Israel seperti itu. Karena hal ini kelak menjadi salah satu alasan ya, kenapa Tuhan menghukum umatnya itu ini. Menjalin hubungan dengan raja-raja yang Tuhan tidak kehendaki. Itu kesalahan pertama Salomo. Yang kedua, pernikahan politik ini sebenarnya menciderai makna pernikahan kudus. Sebagaimana yang telah dirancangkan Tuhan sejak di Taman Eden. Laki-laki, ya Adam menikah dengan Hawa, dipersatukan. Ini kudus. Ini adalah kudus. Jadi ketika Salomo mengambil putri Fir'aun, itu sedang merobek-robek perjanjian Allah ketika dinyatakan sejak dari Taman Eden. Ini kelemahan Salomo di sini. Ya. Dengan gemerlapnya kerajaan, terkenalnya dia, disanjung-sanjung oleh orang-orang lain. Pada pasal berikutnya nanti kita akan melihat bagaimana orang-orang lain tuh, bangsa-bangsa lain tuh menyanjung-nyanjung Salomo. Karena pinter, bijaksana, hikmatnya luar biasa. Masih muda, tapi pengaruhnya luar biasa. Nah, belajar dari Salomo. Mari, andalkan hikmat Tuhan. Ini yang menjadi jerat bagi Salomo itu ini. Menjalin hubungan dengan Mesir. Dia tidak mengandalkan Tuhan sepenuh hatinya. Saudara, ketika Tuhan sampai mendatangi Salomo dalam mimpi, itu harusnya Salomo sadar. Sampai Tuhan menampakkan di dalam mimpi kepada Salomo, harus Salomo tuh ngeh gitu.
Bahwa Tuhanlah yang menjadi satu-satunya sandaran dalam kehidupannya. Kalau kita lihat ya saudara, kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab. Ya memang ada sebagian yang berbuat jahat dan dosa. Ya, Daud pernah berbuat dosa, Abraham pernah berbuat dosa, Musa juga berdosa pernah. Tapi dalam rancangan Allah secara garis besar dia tetap menjadi pilihan Tuhan. Karena masuk di dalam bingkai tokoh-tokoh iman ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Tapi kita tidak menjumpai Salomo di situ. Kenapa? Salah satunya ini, kita tidak bisa mencampurkan Allah yang benar, yang kita sembah, kita andalkan, dengan kekuatan yang lain selain Allah. Jangan pernah mengkombinasikan iman kita kepada Tuhan dan kepada bukan Tuhan. Atau yang lain. Tidak bisa. Iman kita, pengharapan kita, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan satu-satunya. Kalau dalam perjanjian lama adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nanti perjanjian baru menuju kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tidak bisa menghamba kepada dua Tuhan. Salomo mulai menghamba kepada dua Tuhan. Apa itu? Ketuhan yang benar, yang menampakkan diri kepadanya di Gibeon itu, dan kepada cara pikirannya seperti raja-raja dunia. Mencari sahabat dengan dunia ini. Mencari sahabat dengan raja-raja yang dikutuk Tuhan sebenarnya. Dan ini awal dari jerat Salomo. Nah, mari kita lihat sekarang tentang hikmatnya dulu ya, tentang hikmatnya. Untuk menyatakan hikmat Salomo yang luar biasa. Satu raja-raja ini tidak mengetengahkan kemampuan arsitek Salomo dalam membangun bait Allah. Tidak. Ya. Tetapi dia memperkuat apa? Ketika dia membuat sebuah keputusan yang membuat dunia tercengang. Ini, saya ulang ya. Hikmat yang pertama yang dari Tuhan, yang dipraktekkan oleh Salomo bukan untuk merancang bait Allah itu seperti apa. Bukan itu, nanti itu. Tapi yang pertama ditunjukkan Salomo kepada dunia adalah bagaimana dia mengadili dua ibu yang memperebutkan satu bayi. Di ayat-ayat berikutnya. Saudara pernah dengar ceritanya ya, secara singkat begini. Ada dua perempuan. Dua perempuan ini dua-duanya melahirkan. Satu anak perempuan ini mati. Jadi anaknya ibu ini mati. Yang ini masih hidup. Tetapi yang mati dan hidup atau ibu yang punya bayi yang hidup itu diperebutkan bayi ini. Yang mati dibuang. Jadi dua-duanya berebut bayi yang satu ini. Nah, ketika mereka sudah tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang lain, dia datang kepada raja. Kepada Salomo. Permasalahannya pelik, saudara. Salomo tidak bisa langsung memutuskan. Salomo dengar dulu kisahnya seperti apa. Nah, kisahnya dua ibu ini pokoknya mati-matiin. Itu bayiku, itu bayiku. Yang bilang, ini bayiku, bayimu sudah mati. No, yang mati bayimu. Jadi pelik sekali. Kepelikan ini menambah daftar ketidaktahuan Salomo sebenarnya. Karena Salomo tidak mengenal latar belakang kedua ibu ini. Sehingga ia tidak bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, bayi yang diperebutkan masih terlalu kecil. Sehingga dia tidak mengenal siapa ibunya. Dan yang paling utama apa? Tidak ada saksi yang dapat memperkuat argumentasi masing-masing ibu itu. Dengan kata lain begini, Salomo sama sekali tidak mempunyai pengetahuan mengenai faktor-faktor ini. Dia tidak berani memutuskan. Namun saudara lihat, lewat hikmatnya, Salomo punya pengertian begini nih. Ini paling sederhana di dalam kehidupan yang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Saudara. Bahwa seorang ibu kandung
itu rela melakukan dan berkorban apa saja asalkan anaknya tetap hidup. Wow, kalau saya pelajari pikiran Salomo itu luar biasa, saudara. Bayi ditanya belum tahu mana ibunya, ya, dia nggak tahu persis asal usul ibu itu gimana. Nggak ada saksi yang memberikan sebuah pengertian bahwa oh ini yang benar ini, enggak. Tapi Salomo pakai pengetahuan yang dia miliki dicampur dengan hikmat Allah. Karena seorang ibu kandung, dia rela melakukan apa saja, berkorban apa saja, asal anaknya hidup. Bahkan, toh misalnya itu pun menjadi anak orang lain, asal bayi itu hidup, nggak masalah, itu ibu kandung. Saudara lihat ya, kecerdasan Salomo, saudara. Selama bayi masih hidup, ibu kandung sejati mempersilakan daripada dipenggal. Karena Salomo sudah menyatakan begini, oke, karena nggak ada yang ngaku bayinya mati siapa, yang hidup diperlukan, sekarang bayi akan aku belah dua, masing-masing setengah. Ibu yang nggak punya anak, saudara, yang anaknya udah meninggal tadi, bilang, oke, itu bentuk keadilanmu. Karena merasa nggak melahirkan, nggak merasa ada ruginya, ya sudah, anakku mati, anak dia juga mati. Tapi lihat, ibu yang melahirkan apa? Raja, jangan dibelah. Biarkanlah anak tetap hidup, serahkan kepada dia, asal bayi ini hidup. So lihat itu, Salomo memakai pemikiran manusia biasa ditambah dengan hikmat Allah. Kekuatan hikmat ini, saudara, itu mampu untuk menyelesaikan masalah yang pelik ini. Saya kalau membaca kisah ini ya, wah, kalau itu diperhadapkan kepada saya, mungkin saya juga akan bingung, saudara. Bingung. Mungkin ya zaman sekarang ada DNA ya, tes DNA. Dulu belum ada. Tetapi lo lihat ya, hikmat Allah dipadukan dengan pengertian, pengakuan, pengetahuan yang kita miliki. Itu hasilnya dahsyat luar biasa. Akhirnya apa? Salomo menyatakan, oke, anak ini diberikan kepada ibu yang rela menyerahkan bayinya kepada ibu yang lain itu. Karena seorang ibu kandung tidak akan pernah merelakan, tidak akan pernah mengizinkan anaknya mati. Wong sakit panas ya, ditensi kira-kira 40 derajat saja, ibu sudah bingung luar biasa. Ya, bahkan saya pernah ya, adik saya itu sakit panas. Ini hati seorang ibu ya. Adik saya panas, ditensi sama ibu saya, tensinya 41 pada waktu itu. Apa kata ibu saya? Dia bilang gini, Tuhan, pindahkan sakit penyakit anakku kepadaku. Asal anakku sembuh, aku lakukan apa saja aku mau. Itu ibu saya, manusia biasa. Dan Salomo pakai hati ibu seperti itu. Tidak mungkin ada seorang ibu yang rela anaknya mati. Bahkan dia rela menyerahkan kepada siapa saja. Yang penting anakku hidup. Dan hikmat yang seperti ini dipertontonkan Salomo kepada rakyatnya. Pantesan rakyat mengakui, Israel mengakui, hikmat Salomo itu luar biasa. Hikmat Salomo mengatasi segala permasalahan. Hikmat Salomo mampu menyelesaikan segala sesuatu. Belajar dari ini, saudara. Mari, mintalah hikmat kepada Allah, kebijaksanaan. Ya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami bertindak bijaksana. Karena hari-hari ini semakin sulit. Kesulitan Salomo mengatasi ya aduan dua ibu tadi, tapi diselesaikan dengan luar biasa. Jika apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu pengetahuan, ya ilmu yang Tuhan taruh, dipadukan dengan hikmat ilahi, apa yang terjadi? Akan menghasilkan keputusan-keputusan yang luar biasa. Mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi kekaguman bagi banyak orang. Mintalah hikmat kepada Tuhan, maka kekayaan, kejayaan, ya,
umur panjang itu akan menjadi bonus bagi kita. Banyak orang minta kaya dulu, minta umur panjang, tapi dia lupa kekayaan, umur panjang ya, tanpa hikmat rusak. Tapi kalau hikmat dulu yang diminta, kekayaan akan diberikan, umur panjang diberikan, kejayaan akan diberikan Tuhan, maka tiga-tiganya ini dapat dinikmati, bukan merusak. Oleh sebab itu jangan minta kekayaan dulu. Jangan minta apa saja dulu, selain minta hikmat dan kebijaksanaan. Supaya kita dapat mengatur hidup kita, menikmati hidup kita. Dan kita bisa disebut sebagai orang yang berbahagia karena mendapatkan anugerah yang luar biasa. Dan itulah Salomo mengawali hikmatnya dengan luar biasa. Dan menjadi kekaguman bagi Israel, bahkan bangsa-bangsa yang lain. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami ucap syukur untuk pengertian yang luar biasa di firman ini. Ya, Salomo melakukan dua hal yang berlawanan. Di satu sisi minta Tuhan mencurahkan hikmatnya. Tapi di sisi lain dia menjalin hubungan dengan Mesir dengan cara mengambil putri Fir'aun. Menjadi menantu Fir'aun Raja Mesir. Itu sebenarnya menyakiti hati Tuhan. Dan ini menjadi jerat dalam kehidupan Salomo. Namun ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan Salomo minta hikmat. Wow, seperti hikmat itu membanjiri pikiran Salomo. Yang dikatakan, yang diputuskan, itu menjadikan Salomo semakin terkenal, semakin menyukakan hati Tuhan. Di satu sisi Salomo kuat luar biasa. Di satu sisi Salomo punya hikmat ilahi yang dahsyat luar biasa. Tapi sayang, dia juga memakai hikmatnya sendiri tanpa hikmat Allah. Dan ini yang berbahaya. Hikmat ilahi tidak dipadukan dengan hikmat atau kepintaran manusia, kecerdikan manusia, itu berbahaya sekali. Oleh sebab itu Bapak, lewat pelajaran ini kami diingatkan, tetaplah mengutamakan hikmat ilahi. Kalau engkau pandai, engkau cerdik, engkau memiliki kecerdasan yang luar biasa, jangan kau pakai cara pemikiranmu sendiri, tapi pakailah hikmat ilahi. Maka hasilnya akan dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapak. Kedepannya nanti kami belajar bagaimana Salomo dikagumi, Salomo dibesarkan namanya, tapi juga Salomo terjerat oleh dosa-dosanya. Alkitab ini suci, namun membeberkan semua kehidupan para tokohnya, tidak disembunyikan, supaya kami belajar dari mereka semuanya. Ikuti apa kata Tuhan, tinggalkan jalan-jalan yang jahat. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya, berkati keluarga demi keluarga. Para suami dan istri diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, dilimpahkan hikmat dari surga untuk kita semuanya, untuk menjalani hari-hari kami, supaya kami boleh hati yang bijaksana, menimbang-nimbang yang baik dan benar, menjalani seluruh apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada kekasih-kasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.